Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Tentu saja menjadi kerinduan kita untuk selalu diubahkan melalui 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar sampai pada bacaan kita hari ini dalam Keluaran pasal 39. Saya akan membacakannya di ayat 32 dan ayat 43. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu kerja cepat. Observasinya dalam pembahasan ini adalah di mana orang-orang Israel itu sementara menyelesaikan pekerjaan dalam melengkapi kemah suci. Interpretasi yang akan kita pelajari bersama-sama. Di dalam pembacaan ini, orang-orang yang membangun kemah suci menyelesaikan atau menuntaskan pekerjaan mereka dengan sangat baik, ya. Kemah suci itu selesai dalam waktu yang singkat, selesai dalam waktu yang lebih cepat dari yang diperkirakan, ya. Karena di situ dituliskan bisa selesai hanya dalam waktu 5 bulan lebih sedikit saja. Meskipun ada banyak yang harus dikerjakan dalam pekerjaan kemah suci tersebut, itu yang seharusnya adalah memakan waktu yang lama, di mana mereka harus menyulam, mereka harus mengukir, dan bahkan yang disulam, yang diukir itu juga bukan hanya emas, tetapi juga ada batu permata. Namun mereka dengan banyak pekerjaan itu, dengan pekerjaan yang rumit, ya, karena menyulam, mengukir itu bukan sesuatu yang mudah atau bukan sesuatu yang dapat dikerjakan dengan terburu-buru atau dengan cepat-cepat begitu. Tetapi kalau kita melihat dalam pembacaan ini, orang-orang Israel yang dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan dalam membangun atau menyelesaikan kemah suci ini, mereka dapat menyelesaikan semua pekerjaan itu dalam waktu yang sebentar saja. Ini tentu saja sangat mengagumkan. Pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang banyak yang harus dikerjakan, tetapi dapat dikerjakan dengan waktu yang cepat. Mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, ya. Bagaimana pekerjaan ini dapat selesai dengan cepat? Kita akan sama-sama belajar, ya. Yang pertama yang saya baca, yang saya catat, mengambil dari bacaan ini adalah dikerjakan secara bersama-sama. Itu di ayat yang ke-32, di ayat 32 di situ dikatakan ada kalimat mereka, ya, mereka mengerjakan. Orang-orang mereka ini adalah orang-orang Israel yang terlibat, bukan hanya satu orang, tetapi yang bekerja mereka ini adalah lebih dari satu orang. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ada bekerja sama yang baik. Mereka melakukan dengan bekerja sama dengan baik. Tidak ada saling gontok-gontokan, tidak ada saling iri-irian. Kerjaanku ya ini, kerjaanmu hanya itu, gitu ya. Mereka ada yang mengukir permata, ada yang mengukir emas, ada yang mengukir yang lain yang perlu dilakukan. Mereka berbagi tugas tentunya. Kenapa? Mereka juga ingin supaya pekerjaannya itu segera selesai dan melihat hasilnya yang tentu saja kalau mereka tahu hasilnya bagus, itu akan sangat membanggakan, itu akan sangat mengagumkan dan mendatangkan sukacita tentu saja bagi mereka, ya. Jadi yang terlibat mereka itu bekerja bersama-sama dengan banyak orang. Semakin banyak orang yang bekerja, pasti akan semakin cepat selesai pekerjaannya. Yang kedua adalah tetap di ayat 32
dan juga ayat 43. Dikerjakan sesuai perintah, ya. Mereka mengerjakan tidak dengan pemikiran sendiri, gini aja, ngapain harus rumit-rumit seperti yang disuruh, begini saja, punya pemikiran sendiri. Kalau misalnya mereka punya pemikiran sendiri, bekerja dengan caranya mereka sendiri, tidak seperti yang diperintahkan atau tidak seperti yang dicontohkan, ya, mungkin waktu disampaikan kepada Musa, loh ini kok tidak persis, ini kok tidak sama, mereka akan mengulangi lagi. Nah, itu akan justru membuat pekerjaannya menjadi lambat, akan menjadi semakin lama. Tetapi di sini dengan jelas dikatakan mereka itu mengerjakan pekerjaannya, dikerjakan sesuai dengan perintah. Jadi waktu sesuai dengan perintah, mungkin ukurannya, mungkin bentuk ukirannya, penataannya seperti apa, rumit sekalipun rumit mungkin, tapi karena mereka mengikuti seperti yang diperintahkan, bisa selesai dengan cepat, ya. Lalu juga di ayat 33 sampai 41, di situ dengan banyaknya macam-macam pernak-pernik, dengan segala macam cara-cara mereka harus mengerjakannya, dengan begitu banyak cara meletakkan ini di mana, meletakkan barang ini di mana, posisinya seperti apa, itu ada perincian-perincian di ayat 33 sampai 41. Jadi yang mereka kerjakan adalah dikerjakan dengan teliti, tidak boleh salah. Karena mereka harus mengerjakan seperti yang dikehendaki Tuhan, yang Tuhan perintahkan melalui Musa, ya, Musa yang memberikan mandat kepada mereka. Jadi dengan banyaknya pernak-pernik yang harus dipersiapkan, banyaknya yang harus dikerjakan, mereka harus mengerjakannya dengan teliti. Kalau mereka bekerja tidak teliti, tentu akan menimbulkan banyak kesalahan. Kalau banyak kesalahan, harus kembali mengulang, dan itu membutuhkan waktu lagi, membutuhkan kesempatan untuk mengerjakan lagi. Bukan hanya waktu, tapi tenaganya juga menjadi double, lelahnya menjadi double, waktunya jadi juga kehilangan waktunya juga lebih banyak. Tidak bisa bekerjanya dengan cepat lagi, ya. Jadi mereka harus mengerjakan dengan teliti, berhati-hati, yakin benar bahwa apa yang dikerjakan itu sudah benar seperti yang diperintahkan kepada mereka itu. Hasilnya ternyata terbukti bahwa mereka bekerja sama dengan baik, mereka bekerja seperti yang diperintahkan, mereka bekerja dengan teliti, dan tentu saja ini menghasilkan sesuatu yang baik karena mereka melakukan dan mengerjakannya dengan baik pula, ya. Hasilnya apa? Dapat terselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Hanya 5 bulan, sekitar 5 bulan lebih dikatakan. Padahal menyelesaikan itu harusnya lebih lama karena pekerjaannya rumit, sulit, dan juga banyak yang harus dikerjakan. Kemudian karena hasilnya mereka dapat menyelesaikan lebih cepat, di ayat 43 Musa memperhatikan, itu juga memberikan apresiasi, ya, memberikan pemimpin yang baik. Dia juga mengomentarinya, bukan hanya mengomentari yang jelek, kalau salah dimarahi, tapi kalau pekerjaannya baik diam saja. Tapi kita lihat di sini mereka mendapatkan apresiasi, pekerjaan mereka bagus. Lalu Musa bukan hanya mengapresiasi, tetapi juga mendoakan mereka, memberkati hasil pekerjaan mereka. Di ayat yang ke-43, luar biasa. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang Israel itu mendatangkan berkat bagi mereka sendiri, dan tentu saja karena melakukannya sesuai dengan perintah dari Musa, tapi Musa mendapatkan mandatnya juga dari Tuhan, sehingga semuanya berhasil dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, dan mereka sendiri yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh ini, mereka juga mendapatkan berkat, doa berkat, ya, diberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka. Aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu, apa yang menjadi respon kita tentang pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, tentang tugas yang dipercayakan kepada kita, ya. Bekerjalah sesuai dengan perintah, seperti dalam bacaan kita kali ini.
Lalu bekerjalah tepat waktu. Kalau ingin semua hasil pekerjaan itu selesai dengan cepat, bekerjalah tepat waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan. Juga apabila pekerjaan itu sepertinya butuh orang banyak, bekerja samalah, saling membantu supaya pekerjaan itu juga dapat cepat dengan selesainya. Bisa dengan cepat selesai, semuanya juga bisa beristirahat dengan cepat kalau misalnya pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama ya. Nah, tentang pekerjaan ini Bapak Ibu, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Perintah dan pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bekerjalah ya. Bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah, bekerja tidak menunda-nunda pekerjaan, juga dapat bekerja sama satu sama lain untuk kita mengerjakan tugas itu supaya mendatangkan hal yang lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Kita percaya, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan ini boleh mendatangkan berkat bagi kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu dalam mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Puji Tuhan, mari kita terima firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya ini akan membuat kami belajar untuk lebih baik lagi dalam cara kami bekerja, cara kami mengerjakan tugas-tugas kami. Kami bersyukur firman-Mu selalu menegur kami supaya kami tidak lupa diri, supaya kami semakin memperbaiki diri guna kebaikan kehidupan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GBDI LSD Magelang, kiranya kami terus menjadi berkat, berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus menjadikan mata hati kami umat-umat-Mu terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.